ya di PT EKI kita banyak kaedah-kaedah usul yang kita rubah. Misalnya Daruriyatul Khamsah kita rubah, bukan hanya 5 ya, tapi kita juga tambahkan satu, bukan lagi hanya 5 ya. Daruriyatul Khamsah itu misalnya al-muhafadah ala din, kemudian juga alal aql, alal nafs, kemudian alal mal, alal nasab. Nah, kita tambahkan satu, al-muhafadah alal bi'ah, memelihara lingkungan, sebab daya bahayanya memelihara lingkungan itu atau tidak memelihara lingkungan itu lebih besar daripada mengorbankan satu jiwa. Kalau lingkungan rusak, bukan satu orang yang korban, tetapi itu satu negara bisa habis dan bahkan juga manusia bisa hancur. Jadi kenapa ini nggak masuk? Kemudian juga di Istiqlal kita, begitu saya dipercaya oleh pemerintah sebagai Grand Imam ya, dengan Kepres dan Perpres ya, jadi setara dengan menteri sekarang di Imam besar itu. Alhamdulillah kami mendapatkan juga international award itu ya. Satu di antara yang paling berharga adalah Age ya, Excellence in Design for Greater Efficiency. Ini rumah ibadah pertama sepanjang sejarah Age ini. Age ini adalah dari World Bank Bandung yang berpusat di Washington DC. Waktu kami terima itu, saya nggak tahu kalau itu nilainya kayak apa sih Age ini. Jadi saya ke Washington. Ini kalau di Afrika, kalau di Amerika Latin, itu diarak tuh keliling kota itu. Anda kok sepi-sepi aja mendapatkan Age ini. Saya nggak tahu what is the meaning of Age gitu. Oh, itu Anda rumah ibadah yang paling pertama, jadi gereja, sinagog, Istiqlal yang pertama. Apa itu yang di indikatornya itu? Of course paling hijau, paling hemat energi, kemudian juga paling efektif dan paling efisien, dan paling menggunakan bahan-bahan yang tidak merusak lingkungan. Dan memang betul renovasi Istiqlal yang hampir 1 triliun nilainya itu ya. Kemudian kami rubah semuanya, listriknya. Tadinya listrik lama itu sangat boros, kita pakai lampu-lampu LED semua itu. LED itu kan perbandingannya itu mungkin bisa menghemat sampai 80%, 81% daya itu. Kemudian juga kami penuhi di atap Istiqlal itu dengan solar system, dan itu yang mendapatkan pengakuan juga itu karena kita peroleh bukan dari pemerintah tapi itu dari wakaf. Jadi Istiqlal pun juga matahari diwakafkan, bukan hanya tanah. Nah, kemudian kita beli baterainya, jadi bisa saving. Jadi yang ditangkap di siang hari itu kita hidupkan di malam hari. Jadi yang nyala di malam hari di Istiqlal itu adalah saving energi solar system tadi itu. Dan 32% daya kita hemat melalui solar system tadi itu. Kita bisa mendapatkan 163 WP, dan ini masih ada sekitar 50% atap Istiqlal kosong, sementara mungkin tahap kedua ini kami berharap nanti kalau bisa totalitas daya yang digunakan di Istiqlal itu menggunakan energi dari solar system itu. Kemudian juga international award yang kami peroleh juga 2 laboratorium, satu dari China, satu dari Eropa ya. Ini ada mukjizat Istiqlal di zaman COVID-19 itu, 2 kali masa paling bahaya itu kan, Delta dengan Omicron. Itu satu-satunya public space di Jakarta yang tidak ditemukan virus corona hanya di Istiqlal. Ini kata peneliti itu, ini ajaib. Bahkan 2 kali disurvei lagi. Apa iya? Nah, ternyata setelah dilakukan penelitian,
angin dari selatan, penuh pepohonan di situ, dari Monas juga bertiup ke utara, sirkulasi udaranya bagus, tinggi atapnya ya di atas, jadi memang ruang utamanya itu betul-betul tidak ditemukan virus corona, padahal begitu banyaknya orang yang datang. Kemudian juga pembersihan sungai, jadi kita kerjasama dengan Korea, bagaimana menjernihkan, memperdalam kemudian menjernihkan. Kita kerjasama Menteri Lingkungan Hidup Korea, jadi konsep awalnya itu kita jernihkan, kita akan membuat sungai Istiqlal. Itu kan Istiqlal itu seperti pulau dikelilingi oleh sungai, dan itu kita akan meniru sungai yang membelah Korea Selatan itu kan. Ada ikan hiasnya, di hulunya dijernihkan, kemudian di bawah itu di hilirnya banyak ikan-ikan hias. Itu rencananya kita dari awal seperti itu, tapi karena ganti menteri tidak sampai sempurna, ini sudah ganti program lagi, tapi kita yang melanjutkan ya hanya sampai kepada tingkat pemeliharaan. Kemudian juga tidak ada setetes air, bayangkan sekitar 75 juta liter air yang kita gunakan setiap tahun di Istiqlal untuk berwudu ya. Satu tetes pun tidak ada yang jatuh di got, tapi kita tampung dalam satu bak air di bawah tanah ya. Kemudian itu direcycle, itu langsung bisa diminum. Dan penelitian Dinas Kesehatan itu lebih jernih, lebih bagus pH-nya daripada air mineral yang dijual di toko. Kita kerjasama dengan BPPT. Kemudian juga kotoran manusia kan banyak sekali jamaah, 250.000 kapasitasnya Masjid Istiqlal itu. Jadi bak airnya itu kotoran manusianya itu, limbahnya, nah itu tidak ada yang terbuang. Itu semua kita pabrik, kita olah menjadi sumber energi lagi. Kemudian juga sampah tidak ada yang terbuang juga, semuanya kita pabrik, ada pabrik sampah di Istiqlal, plastiknya dipres, kemudian itu kita jual, dan yang lainnya itu digunakan untuk pupuk dan seterusnya. Tadinya penuh dengan kendaraan di situ, di Istiqlal kan dulu sebelum kami di situ. Jadi rebutan antara parkir dengan pedagang kaki lima. Jadi pencemaran di mana-mana, buang sampah di mana-mana sekitar Istiqlal itu sangat jorok pada waktu itu. Sungai pun jadi buang tempat sampah umum. Nah begitu kami ambil alih, kita bangun basement 2 lantai seluas itu, dari selatan ke utara itu bisa nampung sampai 1.000 kendaraan. 1.000 kendaraan 2 tingkat. Ya, jadi tidak masuk ke Istiqlal, begitu masuk ya langsung di bawah tanah ya. Nah keluarnya juga keluar di luar pagar Istiqlal, jadi polusinya tidak sampai mengganggu Istiqlal. Kemudian di atasnya kita bikin taman. Ya, kalau teman-teman tidak pernah ke Istiqlal dalam 3 tahun terakhir ini itu ya, mohon berkunjung ya, sebab itu, turisnya itu sekitar 3.000 orang per hari. Ya, karena kita punya tunnel, toleransi tunnel itu menghubungkan katedral dengan Istiqlal. Jadi waktu itu diprotes semua, termasuk Pak Menteri, apa ini itu bisa 20 masjid kok bangun satu tunnel. Saya langsung ke Presiden, Pak, ini enaknya kalau kita punya direct plan dengan Presiden, Pak, ini yang kami butuhkan di sini bukan lubang yang menghubungkan 2 rumah ibadah, tapi ini adalah simbol. Simbol apa? Sebenarnya kita akan bangun simbol toleransi. Nah, ternyata di bawah itu banyak pipa Belanda itu yang besar, terpaksa kita harus gali lebih dalam. Nah, kalau pakai tangga kan besar itu, nanti energi turun naik itu besar. Akhirnya kita pakai lift, kanan kiri lift, dan di dalamnya itu pun juga kita bikin ornamen, dan itu disayembarakan, sayembara nasional itu ya, dan dimenangkan oleh seniman-seniman ITB yang senior tuh. Jadi nanti kalau teman-teman masuk itu ada simbol penuh full meaning di situ itu, toleransi. Dan itu sering dipakai untuk diskusi-diskusi lintas agama di dalamnya. Nah, jadi ini betul-betul the only one in the world. Kami dapat penghargaan dari United Nations
sebelum Ramadan kemarin ya, bahkan ditantang, don't speak of your country, please explain your idea in another mosque, in another Muslim country also. Jadi saya terlibat di United Nations itu di Afrika dan di Amerika Latin dan di beberapa tempat. Kemudian kami 3 kali diundang khusus di State Nation, State Department di Amerika Serikat gitu ya, dan dapat juga penghargaan di situ sebagai figur yang dianggap sebagai tokoh nomor 1 ya. Dan dikumpulkan seluruh imam, rabai dan pastor pendeta di State Department di Washington, dan saya pembicara tunggal di situ, dan saya explain apa yang sedang terjadi di Istiqlal, bahwa Istiqlal itu bukan saja hijaunya yang kita jual, tapi toleransinya. Setiap hari Jumat kita ada senam pagi, lintas agama, loncat-loncat, habis itu breakfast bareng, mereka lupa agamanya apa. Nah, kemudian sekali sebulan kita interfaith walk, ya, berjalan kaki lintas agama. Nah, kemudian setiap hari-hari besar 17 Agustus semuanya menggunakan pakaian kebesarannya untuk merayakan 17 Agustus di halaman Masjid Istiqlal. Saya kira tidak pernah terjadi sebelumnya. Dan kita juga membuat semacam gym center terlengkap ya, mungkin salah satu yang terbaik di Jakarta, dan itu interfaith gym, free. Kita juga membuka kursus ya, bahasa Hebrew, ya, bahasa Aramaik, bahasa Inggris, bahasa Prancis, kemudian bahasa Jepang, bahasa Cina, bahasa Persia, bahasa Indonesia juga, dan itu semuanya free. Jadi kayak pasar tuh di bawah Istiqlal itu tidak ada bedanya Muslim non Muslim, dan airnya itu pun juga nggak usah bawa air karena itu airnya serba free. Di situ ada pabrik air di bawah, ya, tapi jangan bilang kalau itu adalah air selokan. Cuman ada persoalan fikih karena air wudhu itu kan, oh itu kan air mustakmal, sudah pernah dipakai wudhu lagi. Sudah ini ribuan kali dipakai wudhu lagi. Tapi ini kan sudah melalui proses. Akhirnya ya diterima, dan kita lagi tidak menggunakan air bawah tanah. Air yang pump itu kita recycle dulu. Bayangkan kalau sekian juta meter kubik harus dihabiskan dari bawah tanah, itu anjlok di Jakarta itu karena kosong airnya di bawah tanahnya itu. Nah sekarang ini ya, Jakarta di sekitar Istiqlal itu enak itu. Lalu teman-teman sekalian, saya mencoba untuk di bidang kurikulum ya, karena di pesantren kami menjadikan percontohan. Saya tidak tahu apa itu climate change secara mikro ya, secara detail. Saya hanya melakukan ini karena perintah Quran bahwa daral fasad fil adwal bima kasabat aydin nas, itu nanti rusak alam ini karena tangan-tangan jahil manusia. Kita juga lihat di publikasi macam-macam ya, bahwa lingkungan itu sedemikian rusaknya. Kapan dan di mana kalau bukan kita sekarang ini yang memperbaikinya. Nah, maka itu kita mencoba untuk dengan pengetahuan yang terbatas kami ya, bahwa kerjasama juga dengan teman-teman di Amerika ya, kami punya, karena kapasitas saya sebagai President of International Imam Association, jadi saya diangkat juga Presiden Imam Internasional. Jadi relasi kami dengan masjid-masjid Amerika di Eropa juga sangat intens sekarang ini ya. Dan kita mencoba untuk mempromosikan lingkungan. Kenapa? Karena didukung juga oleh scholars di Amerika sekarang ini. Saya merekomendasikan teman-teman ada 3 buku yang saya kira perlu dibaca oleh kawan-kawan. Buku terbarunya Karen Emerson itu ya, The Sacred Nature. Sacred Nature ini dia mencoba untuk mengevaluasi. Ini kalau nggak dilakukan perubahan dunia yang kiamat ini, kata Armstrong ini. Sacred Nature itu saya kira sangat bagus. Dan ada juga buku agak relatif sudah 20 tahun yang lalu, Mercy Elliott itu The Sacred and the Profane. Dan induknya ini buku sucinya lingkungan ini, itu bukunya Rudolf Otto ini. Itu bahasa Jerman asli tapi diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, The Sacred, Rudolf Otto ini. Jadi ketiga buku ini mengevaluasi perjalanan sejarah anak manusia
kita itu memang terbagi dua. Zaman primitif sampai kepada abad pertengahan, manusia itu didirect oleh mitos. Jadi mohon maaf, mitos itu bukan negatif ya. Kalau bahasa Indonesia mitos itu cenderung apa ya, syirik. Enggak, mit di sini adalah kepercayaan, keyakinan. Dan manusia modern itu didirect oleh logos ya. Mitos dan logos ini itu masing-masing punya kelebihan. Tapi yang menarik dari filosof modern di Amerika sekarang ini bahwa sudah waktunya bukan lagi untuk mengelaborate, bahkan lebih ekstrim, kita harus kembali kepada sistem masa lampau. Jadi mari kita bersahabat dengan alam ya. Jadi kalau logos itu kalau mitos itu, alam itu yang membuka dirinya untuk diketahui. Contohnya, jadi seorang petani tidak perlu nenteng laboratorium, nggak perlu pakai alat canggih. Apakah ini cocok atau tidak? Karena dia alam itu membuka rahasianya sendiri. Ambil tanah segenggam, bibit yang mau ditanam, cium, oh ini cocok, ini nggak cocok. Ya. Dan ini di Indonesia juga seperti itu. Ya. Kemudian juga di disertasinya Pak Profesor Badri Lopa itu, sebelum melaut itu tenggelamkan kakinya di laut sampai lutut 4 menit, melaut atau enggak, jangan melaut, perubahan cuaca akan terjadi di luar sana dan gelombangnya di atas 2 meter. Dia membuka dirinya sendiri. Tapi kepungahan manusia modern ini, alam ini ditundukkan. Oh, kami dulu diperalat oleh gunung, ditancapkan bendera kemenangan di atas gunung Himalaya. Kamu gelombang dulu yang pernah disembah oleh nenek moyang kamu, ternyata kamu gak ada apa-apanya. Wah, jadi selancar tuh kan. Kamu sungai juga dulu pernah memperhambakan kami. Ya, jadi arum jeram itu. Jadi itu simbol penaklukan terhadap alam semesta. Gua yang dalam dulu ditaklukkan, yaitu bendera kemenangan, kepungahan anak manusia. Dan dampaknya apa? Kamu alam gak ada apa-apa. Jadi seolah manusia itu bukan alam. Lain, alam itu lain, manusia itu lain. Sedangkan manusia tradisional primitif itu, alam dan manusia itu sama-sama alam lah begitu ya. Jadi dulu penyakit-penyakit itu tidak perlu ada obat-obat kimia yang sangat canggih segala macam, karena mereka itu bisa melakukan konsep persahabatan dengan alam. Karena dalam pandangan mitos menurut Armstrong itu tidak ada benda mati. Nah, Al-Quran itu kan sudah dahulu sudah sekian lama memperkenalkan wa in syai'in la yusabbihu bihamdihi walakin la ta'lamuna tasbihahu. Artinya segala sesuatu itu bertasbih kepada Allah. Ma mana tasbih? At-tasbih bimana at-tanzih. Ma mana at-tanzih? At-tanzih itu artinya mensucikan, merespeki Tuhan itu sendiri. Jadi tanzih itu tidak mungkin terjadi tanpa ada emosi. Jadi semua alam semesta ini bertasbih, artinya mengungkapkan cinta kasihnya terhadap Tuhan. Tidak mungkin orang itu menjadi pencinta tanpa ada emosi. Ya, logikanya segala sesuatu itu punya emosi kan. Dan artificial intelligence juga mendemonstrasikan kepada kita bahwa memang alam ini nggak ada, semuanya punya emosi kan. Profesor Imoto itu, air itu kalau dibacakan doa itu berubah kristalnya menjadi sangat cantik dan energinya sangat kuat. Yang heboh kemarin, air yang paling istimewa itu adalah air Zam-Zam, karena semenjak lahir tidak pernah berhenti orang berdoa di atasnya. Maka itu saya baru pulang juga dari Amerika, salah seorang jamaah kita di situ 13 tahun cuci darah, angkat darah. Nah, nekat mau pergi haji. Diperlihatkan ini kalau orang cuci darah itu kan jarumnya gede-gede sampai kakinya pun kadang-kadang 3 kali seminggu, umumnya 2 kali cuci darah. Kamu harus cuci darah di Mekah 3 kali dalam 1 minggu. Iya. Nah, pulang 1,5 bulan di Mekah dan Madinah itu hanya 6 kali cuci darah, pulang. 1 bulan ditelepon oleh dokternya, kok kenapa nggak pernah? Apa sudah pulang? Ya sudah pulang. Saya ketemu langsung orangnya tuh di embassy. Nah, terus saya tidak perlu cuci darah lagi. Obat apa dikasih saudara Biar? Nah, datang dokternya, saya nggak minum obat apapun kecuali air Zam-Zam. Nah, labnya di Washington itu meneliti air Zam-Zam itu. Nah, ternyata itu mengandung
senyawa kimia yang sangat-sangat efektif untuk menyembuhkan penyakit yang diderita oleh yang bersangkutan. Nah, jadi apa ya? Alam semesta ini kalau kita ajak bersahabat sebetulnya, dia akan melahirkan sesuatu power yang luar biasa. Nah, ini diakui oleh juga para ilmuwan modern. Kalau ilmuwan sekuler kemarin itu ya, itu sudah gak percaya gini-ginian ini. Tapi ini ada kebangkitan baru. Ya, seperti baca bukunya Armstrong itu luar biasa menjajar tokoh-tokoh itu untuk bagaimana kita kembali kepada model tradisional bersahabat dengan alam tapi tidak memperkosa alam itu. Nah, terakhir saya ingin memperkenalkan rahasia kami di PT IKI dan di pesantren. Bagaimana merubah perilaku masyarakat itu. Kita ingat bukunya Max Weber itu ya. Tidak mungkin kita bisa merubah suatu masyarakat, perilaku masyarakat tanpa merubah sistem etika, etos di masyarakat itu. Dan tidak mungkin kita bisa merubah etika tanpa merubah sistem teologi masyarakat itu. Jadi memang harus mulai dari teologi. Nah, kalau ingin memperbaiki lingkungan tidak bisa melalui pendekatan fikih. Fikih itu hanya hilirnya. Nah, kita harus masuk memperbaiki hulunya, yaitu teologinya. Nah, saya bisa memahami kalau teman-teman pemerhati lingkungan di Amerika itu mengatakan Abraham Clergen inilah yang bertanggung jawab terhadap kerusakan lingkungan. Coba kita lihat di Bible itu. Kitab Kejadian dan kitab Mazmur ada dalam buku saya itu bahwa manusia itu penguasa alam itu. Dan kita juga dalam Qurannya ada itu surah Al-Baqarah ayat 30 kan, wa qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ya, jadi manusia itu ego banget ini sebagai khalifah, wakil Tuhan di muka bumi. Ya, ada lagi ayat wasakharakum ma fis samawati ma fil, kami tundukkan kepada kalian apa-apa yang ada di langit dan di bumi. Jadi dengan pongah manusia ini, saya kan presiden kalian. Jadi mau-maunya saya. Jadi satu kali terbang helikopter, ya siram bensin, ya hutan belantara di Sumatera, lempar korek, sangat efisien efektif. Tidak perlu nebang satu persatu, ongkosnya mahal. Nanti itu jadi debu, tanami kelapa sawit. Apa yang terjadi? Ya, nggak ada yang legu, tidak, ya hanya tunduk kepada pemerintah atau undang-undang. Tapi kalau kita pendekatannya teologi, memetahkan ranting pohon, itu pasti Bapak. Ya, dalam konsep tasawuf ya, ini teologi juga nih. Ya, ada ayatnya juga, likulli syai'in khalaqna zawjaini. Segala sesuatu itu diciptakan Allah berpasang-pasangan kan. Jadi perkawinan dalam Islam itu ada 7, bukan hanya perkawinan laki dan perempuan di sini. Ada perkawinan Asmaul Husna, ada perkawinan Makrokosmos. Coba lihat di dalam bukunya Futuhatul Makkiyah Ibnu Arabi itu kan. Langit itu suami, bumi itu adalah istri. Itu kan terjadi perkawinan juga. Ya, dan kita diminta untuk mencontoh perkawinan makrokosmos itu. Makrokosmos itu nggak ada poligami. Iya. Nah, terus apa yang terjadi di situ ya? Itu juga langit sang suami ini jika ingin berhubungan intim dengan istrinya bumi, itu juga ada mula'abah, Kama Sutra atau mula'abah bahasa hadisnya kan. Mula'abah itu artinya warming up gitu. Nah, ada guntur, ada kilat, ada bersahut-sahutan. Itu pertanda sang suami akan mendekati istrinya. Nah, orgasme juga terjadi. Orgasmenya juga keluarnya cairan, ya, spermanya tuh masuk ke rahim ibu pertiwi, lahirlah anak-anak alam semesta dalam bentuk tumbuh-tumbuhan. Jadi memetahkan ranting pohon tanpa ada alasan, pasti bapak kandungnya langit dan ibu kandungnya bumi marah. Nah, kalau teologi ini dikembangkan dalam masyarakat, pasti kita tidak gampang mencabut tanaman. Ya, jadi perlu pendekatan teologis. Banyak contoh-contoh dalam buku saya itu, saya menulis artikel 148 di Rakyat Merdeka. Saya cicil itu karena kalau dalam buku biasanya orang malas buku-buku
Saya tuh kecewa di Indonesia itu ya. Buku-buku yang setengah mati kita bikin, saya teliti di mana-mana di beberapa negara. Nggak ada yang baca. Ya. Ada buku saya tulis di mana gitu santai-santai nulisnya. Itu mana the bestseller tuh. Ya Allah, ini gimana bangsa kami ini? Kami dapat penghargaan dari Rockefeller Foundation, diminta di Bellagio itu ya menulis di situ selama 3 bulan. Nah, itu hanya 7 orang yang pernah diundang di situ, 3 diantaranya Israel. Jadi saya cuma 1 dari Asia. Ya, itu waktu itu buku saya tentang gender itu ya, karena ternyata saya lah yang pertama menulis konsep relasi gender perspektif Islam ya menurut mereka. Ya, kemudian kita masuk bahwa pendekatan usul fikih ini sangat penting. Kalau fikih saja itu nggak bisa. Ya, mohon maaf, bukunya Pak Aki Aliafi itu bagus ya, fikih lingkungan, tetapi itu masih wilayahnya fikih. Nah, kalau saya melihat tidak bisa kita merubah perilaku masyarakat dengan fikih. Perubahan fikih seperti apapun nggak bisa. Kita harus mulai dari teologi, kemudian turun dari situ nanti usul fikih, dan kita bikin kaidah usul fikihnya. Dan saya sudah menemukan ada sekitar ada 25 kaidah yang bisa kita gunakan untuk memperbaiki lingkungan dan untuk menyusun kurikulum. Oh, sorry itu saya itu kurikulum Kementerian Agama itu saya nggak pakai Pak, kami bikin kurikulum sendiri ya. Itu nggak serius bikinnya tuh. Mungkin Pak Didi nanti bisa. Misalnya kita ini kalau saya jelaskan bisa 2 jam nih. Tapi saya pilih-pilih saja ya. Misalnya ad-darurat tubihul mahdurat ini. Ya, kita hidup sekarang ini dalam keadaan darurat ini. Sudah terjadi darurat lingkungan ini. Nah, padahal kaidah mengatakan la darara wa la dirar, kita harus menghilangkan yang sifatnya darurat itu. Ad-darar yuzalu, kita harus menghilangkan kemudaratan itu. Ya. Kemudian ad-darur la yuzalu bimithlihi, tidak boleh menghilangkan darurat itu dengan darurat baru. Itu kaidah itu. Ini jangan menyelesaikan persoalan dengan menimbulkan persoalan baru. Itu bertentangan dengan kaidah. Ini kaidah-kaidah ini kan disusun berdasarkan tumpukan hadis dan ayat. Ad-darurat, ad-darur, ya, ad-daru ya dafi'u biqadri amkannya. Jadi kedaruratan itu berbeda di setiap tempat itu. Yatamilu darurul khas lidafi darurul ilm. Jadi bahaya khusus ditanggung untuk mencegah bahaya umum. Jadi ini kalau ini baterainya habis.